Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang investigasi fraud. Anggota kami terdiri dari Gadis Erli, Cantika Widiana, Fikri Aditya, Fauzi Salma, Juli Wulandari, Clarissa Elsie. Subbab pembahasan yang pertama adalah investigasi tindakan atas adanya fraud. Yang kedua, metode investigasi. Yang ketiga, surveillance and covert operations. Yang keempat, berbagai bukti. Yang kelima, pembuatan laporan investigasi. Pembahasan pertama yaitu investigasi fraud. Seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, fraud didefinisikan sebagai perbuatan melanggar hukum atau illegal acts yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu dan keuntungan pribadi atau kelompok. Maraknya tindakan fraud mengakibatkan berkembangnya audit yang berkaitan dengan kecurangan, menjadi suatu spesialisasi dengan istilah investigasi audit, forensik audit, fraud audit, dan lain sebagainya. Audit investigatif atau fraud audit merupakan pengujian secara mendalam terhadap fakta-fakta dengan tujuan untuk menentukan apakah telah terjadi tindak pidana, perdata, atau pelanggaran disiplin lainnya. Pada dasarnya, audit investigasi adalah mencari kebenaran apakah terjadi tindakan fraud atau tidak. Istilah investigasi muncul dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara yang menjelaskan bahwa audit investigasi termasuk dalam pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar pemeriksaan keuangan dan kinerja. Secara garis besar, proses audit investigatif atau fraud audit adalah sebagai berikut. Yang pertama ada penelaan informasi awal, yaitu pemeriksa melakukan pengumpulan informasi tambahan, penyusunan fakta, dan proses kejadian, penetapan dan perhitungan tentatif kerugian keuangan, penetapan tentatif penyimpangan, serta penyusunan hipotesa awal. Kemudian yang kedua, dilakukan perencanaan pemeriksaan investigatif, yaitu dilakukan pengujian hipotesa awal, identifikasi bukti-bukti, menentukan tempat atau sumber bukti, analisa hubungan bukti, dan penyusunan program pemeriksaan investigatif. Yang ketiga adalah tahap pelaksanaan. Pada tahap ini, adanya pengumpulan bukti-bukti, pengujian fisik, konfirmasi observasi, analisa dan pengujian dokumen, serta penyempurnaan hipotesa awal. Tahap keempat adalah pelaporan. Pada tahap ini, isi laporan hasil pemeriksaan investigatif yang kurang lebih memuat unsur-unsur melawan hukum, fakta, dan proses kejadian dilaporkan kepada pihak-pihak yang berkewajiban. Kemudian yang kelima adalah tindak lanjut. Pada tahap tindak lanjut ini, proses sudah diserahkan dari tim audit kepada pimpinan organisasi dan secara formal selanjutnya diserahkan kepada penegak hukum. Penyampaian laporan hasil audit investigatif kepada pengguna laporan diharapkan sudah memasuki tahap penyidikan. Berkaitan dengan kesaksian dalam proses lanjutan dalam peradilan, tim audit investigatif dapat ditunjuk oleh organisasi untuk memberikan keterangan ahli jika diperlukan. Ada metode investigasi. Beberapa pendekatan yang digunakan untuk mengidentifikasi fraud sangat bervariasi. Meski pada umumnya kebanyakan proses investigasi menggunakan proses wawancara. Investigasi fraud sebenarnya dapat diklarifikasikan berdasarkan tipe bukti yang ditemukan atau unsur fraud dengan menggunakan pendekatan pertama dari persegi bukti yang menyatakan 4 teknik dalam proses investigasi fraud. Langkah-langkahnya tersebut adalah yang pertama, bukti testimoni yang dikumpulkan dari individu-individu. Yang kedua, bukti dokumentasi yang dikumpulkan dari dokumen kertas, komputer, dan bukti cetak atau tertulis. Beberapa metode yang digunakan untuk mengumpulkan bukti ini adalah pengujian dokumen,
pengumpulan data, penemuan pencatatan publik, audit, penemuan komputer, penghitungan bersih dan akurat. Yang ketiga ada bukti fisik yang mencakup sidik jari, senjata, properti yang dicuri, identifikasi jumlah barang yang tercuri. Yang keempat ada observasi personal, mencakup bukti-bukti yang dirasakan, diraba, dilihat, didengar oleh investigator. Metode yang digunakan dalam teknik ini adalah pengawasan atau penjagaan, operasi tersembunyi, dan beberapa lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai surveillance and covert operation. Sebenarnya apa sih covert operation itu? Nah, jadi lembaga penegak hukum yang menyelenggarakan investigasi dapat menerapkan operasi yang bersifat rahasia atau covert operation. Para auditor investigatif harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan intern lembaganya. Tidak semua lembaga yang melakukan audit investigatif memperkenankan covert operation, dan lembaga yang memperkenankan covert operation mungkin menetapkan kondisi-kondisi di mana operasi itu boleh dijalankan dan jenis-jenis operasi yang boleh dijalankan. Nah, untuk covert operation itu sendiri, menurut Tuana Kota tahun 2007, ada dua bentuk covert operation, yaitu undercover operation atau operasi berkedok dan surveillance operation atau operasi pengintaian. Nah, yang pertama ada undercover operation. Menurut Fraud Examiner's Manual tahun 2006, seperti yang dikutip oleh Tuana Kota tahun 2007, undercover operation didefinisikan sebagai kegiatan yang berupaya mengembangkan bukti secara langsung dari pelaku kejahatan dengan menggunakan samaran dan tipuan. Pemeriksa tidak menunggu informasi yang dikumpulkan melalui jalur yang biasa ditempuh. Keputusan secara sadar dan matang dilakukan untuk melakukan undercover operation. Kemudian yang kedua ada surveillance. Menurut Fraud Examiner's Manual tahun 2006, seperti yang dikutip oleh Tuana Kota tahun 2007, mendefinisikan surveillance operation adalah pengamatan terencana terhadap manusia, tempat, atau objek. Biasanya, tempat atau objek merupakan prioritas yang kedua. Nah, untuk prioritas yang pertama itu adalah pengamatan terhadap manusia. Ada dua jenis surveillance, yakni pengintaian bergerak atau mobile surveillance dan yang tidak bergerak atau fixed surveillance. Untuk pengintaian yang bergerak dapat dilakukan dengan berjalan kaki atau berkendaraan apabila yang diintai berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, apabila manusia atau kegiatan yang diintai tetap di tempat, meskipun pengamat atau pengintainya berpindah di sekitar area pengintaian, maka fixed surveillance yang dapat digunakan. Selanjutnya, berbagai bukti. Dalam bukunya The Philosophy of Auditing, Mojdeh Sharaf tahun 1961-82 membedakan sumber bukti ke dalam 3 kategori, yaitu 1. Bukti alamiah atau natural evidence, yang kedua bukti ciptaan atau created evidence, dan yang ketiga bukti rasional atau rational argumentation. Bukti alamiah bersumber dari setiap fenomena yang dapat disaksikan atau dirasakan oleh panca indera seperti barang persediaan di gudang, proses produksi, saldo bank, atau hasil rapat. Sedangkan bukti ciptaan diperoleh melalui upaya seperti eksperimen, jajak pendapat, atau konfirmasi piutang. Sementara itu, bukti rasional diperoleh dari olahan pikiran secara analitis dan logis, seperti review analitis, kalkulasi matematis, atau uji perbandingan. Menurut BPKP tahun 2008, bukti audit diuji dengan memperhatikan urutan proses kejadian atau sequence, dan kerangka waktu kejadian atau time frame yang dijabarkan dalam bentuk bagian arus kejadian atau flowchart atau narasi. Teknik-teknik yang dapat digunakan untuk menguji bukti antara lain inspeksi, observasi, wawancara, konfirmasi, analisis, pembandingan, rekonsiliasi, dan penelusuran kembali. Pembuktian dapat
dalam kegiatan audit bertujuan untuk mendapatkan kebenaran berdasarkan fakta. Fungsi bukti atau pembuktian dalam audit sangat dipengaruhi oleh tujuan audit. Pada audit terhadap laporan keuangan yang tujuannya memberikan opini atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Fungsi bukti audit adalah untuk mendukung keyakinan auditor dalam memberikan pernyataan pendapat atau opininya. Pada audit investigasi atau audit terhadap fraud, di samping untuk mendukung kesimpulan audit dan rekomendasi, bukti yang diperoleh diharapkan dapat membantu atau mendukung pengumpulan alat bukti oleh pihak lain, misalnya penyidik, yang akan memproses lebih lanjut. Subbab yang terakhir adalah pembuatan laporan investigasi. Jadi, laporan investigasi ini dimulai dari proses pelaksanaan audit investigasi yang telah dibahas sebelumnya. Dari pelaksanaan audit investigasi tersebut dihasilkan bukti-bukti, yaitu berupa laporan hasil audit investigasi atau bisa disingkat dengan LHAI, dan lampiran bukti audit. Namun, bukti audit itu tidak dapat digunakan secara langsung untuk pembuktian tindak pidana. Jadi, laporan hasil audit investigasi dan bukti pendukung yang memaparkan adanya tindak pidana korupsi ataupun fraud harus memenuhi syarat formil alat bukti, di mana sekurang-kurangnya terdapat 2 alat bukti yang sah, seperti yang tertera pada pasal 183 KUHP. Nah, dari bukti tersebut mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa, seperti yang terdapat pada pasal 184 KUHP. Jadi setelah dilakukan pengolahan lebih lanjut, maka dalam audit investigasi dihasilkan alat bukti menurut KUHP itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, itu inventarisasi fisik yang dapat diolah menjadi alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Dan yang kedua, konfirmasi kepada pihak ketiga yang merupakan pihak ketiga independen dapat dijadikan alat bukti keterangan saksi. Dan yang ketiga, dokumen dapat diolah untuk dijadikan alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Yang keempat, dokumen otentik dapat langsung menjadi alat bukti surat. Yang kelima, hasil wawancara dapat diproses menjadi alat bukti keterangan saksi dan keterangan terdakwa. Dan yang terakhir, observasi itu dapat diolah lagi menjadi alat bukti petunjuk. Untuk memproses bukti audit menjadi alat bukti, auditor investigasi dapat dilibatkan, meskipun keputusan tetap di tangan penyidik tersebut. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kesalahan yang disengaja maupun tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.